Tim Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Subang hingga kini masih terus menggenjot perkara korupsi dana sewa bengkok Desa Patimban. Demikian diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Subang Ahmad Adi Sugiarto SHMH didampingi stafnya Nurman SH di ruang Media Center Kejari Subang saat audiensi dengan tim pemburu koruptor Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Sejauh ini dalam pantauan Perak Kejari Subang hanya menetapkan Kades dan bendaharanya saja sementara yang lainnya yang juga diduga turut menikmati aliran dana tersebut seperti Sekdes, para kepala urusan, BPD dan perangkat lainnya masih bebas berkeliaran. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Akmal Kodrat SHMH tidak bisa hadir karena ada dinas luar di Bandung sama halnya dengan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Subang William Jackson Sigalingging SH juga tidak dapat hadir karena sedang maraton melakukan penanganan kasus sewa lahan bengkok Desa Patimban. Selain kasus korupsi sewa lahan bengkok, tim pemburu koruptor FMP Jabar juga mempertanyakan penanganan kasus besar mafia tanah Patimban yang diduga kerugian negaranya hingga mencapai 1 triliun rupiah termasuk juga pelaku lain kasus korupsi SPPD fiktif dan pelaku lain dalam perkara BPPBB yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah hingga kini tidak jelas rimbanya. Kasus dugaan korupsi pengadaan jaring nelayan Patimban, kasus dugaan korupsi bantuan desa atau Bandes pada Mulya, kasus korupsi CSR Alun-Alun Subang dan kasus dugaan korupsi Desa Anggasari. Menanggapi hal tersebut Kepala Seksi Intelijen Kejari Subang Ahmad Adi Sugiarto didampingi stafnya Nurman dalam audiensi tersebut menerangkan bahwa Kejari Subang sudah menetapkan 2 tersangka dalam kasus sewa lahan bengkok Desa Patimban dan meminta FMP Jabar untuk bersabar serta menghormati proses penanganannya yang masih secara maraton dilakukan oleh Kasipitsus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Kudus, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Subang, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang, mengucapkan Milad Forum Masyarakat Peduli Jabar yang ke-18. Semoga Forum Masyarakat Peduli Jabar selalu memberikan inspiratif dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat di Jawa Barat. Sukses selalu buat Forum Masyarakat Peduli Jabar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kasus mafia tanah Desa Patimban, pihaknya mengatakan masih pasif atau belum bisa melanjutkan penanganannya karena sudah dilaporkan oleh FMP Jabar ke Kejaksaan Agung dan menunggu konfirmasi petunjuk dari Kejaksaan Agung apakah perkara tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung sendiri atau dilimpahkan ke Kejati dan atau ke Kejaksaan Negeri Subang. Sementara itu untuk kasus korupsi CSR Alun-Alun Subang hingga saat ini belum P21 karena pihaknya menunggu pelimpahan dari Polres Subang. Ditambahkan Kasih Intelijen Kejari Subang bahwa untuk perkara pelaku lain kasus korupsi SPPD fiktif dan pelaku lain dalam perkara BPPBB yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, kasus dugaan korupsi pengadaan jaring nelayan Patimban, kasus dugaan korupsi bantuan desa atau Bandes pada Mulya dan kasus dugaan korupsi Desa Anggasari akan disampaikan kepada pimpinannya. Usai audiensi Ketua Umum FMP Jabar Aba Asep Batman kepada Perak TV berharap Kejari Subang dapat benar-benar menegakkan supremasi hukum khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah hukum Subang sehingga presiden buruk terhadap penegakan hukum dapat dihindarkan. Terima kasih. Hasilnya ya masih belum ini ya, karena memang tadi hanya diwakili oleh Kasih Intel ya. Meskipun demikian ya kita terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Subang sudah menerima kita dengan baik. Tentunya informasi-informasi yang kita sampaikan terkait dengan penanganan kasus-kasus atau perkara-perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Subang itu akan ditindaklanjuti dan kami juga mungkin bisa minggu depan akan kembali ke Kejaksaan Negeri Subang terkait dengan hasil nanti laporan dari Kasih Intel terkait dengan audiensi hari ini. Poinnya yang pertama kita mempertanyakan terkait dengan penanganan kasus sewa bengkok. Sewa bengkok itu terkait dengan
pelaku lain. Artinya ada pelaku-pelaku lain yang memang menikmati, sama-sama menikmati proses hukumnya mau seperti apa sih? Mau dibiarkan saja atau memang akan diproses juga seperti kades dan bendahara. Kalau menurut kami ya ya harus diproseskan gitu. Yang lainnya jangan hanya kades dan bendahara saja yang ditumbalkan kalau menurut saya kan gitu. Begitu. Nah, yang kedua kita juga mempertanyakan kasus mafia tanah. Kenapa? Mempertanyakan, ya kita klarifikasi aja. Barangkali ini kan sudah diproses di Kejaksaan Agung, barangkali Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Subang, makanya tadi kan informasinya bahwa belum ada informasi dari Kejaksaan Agung, makanya mereka lebih memilih pasif. Nah, itu terima kasih juga, artinya ini dasar kita nanti untuk agenda kita nanti minggu depan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan Negeri Subang, Komisi Kejaksaan Jakarta, termasuk juga ke Menko Polhukam gitu. Dan kasus lainnya itu kasus korupsi Anggasari, BPPB pelaku lainnya, terus pelaku lain SPPDP fiktif juga, termasuk juga Bandes Padang Mulia, ya. Jaring nelayan juga. Nah, kenapa kami secara dini mendorong atau mengawal kasus sewa bengkok terkait dengan pelaku-pelaku lain. Jadi kita jangan sampai terjadi lagi dengan kasus-kasus lain seperti kasus BPPB, kan pelaku lainnya sampai hari ini juga tidak jelas. Terus SPPD fiktif juga nggak jelas. Termasuk juga nah ini antisipasi saat ini agar tidak terjadi lagi pelaku-pelaku lainnya terlepas gitu kan, untuk kasus terutama yang kasus mafia kasus sewa bengkok. Nah, terakhir juga kita mendorong atau menginformasikan penanganan kasus CSR alun-alun, di mana CSR alun-alun sampai hari ini berkasnya belum dikembalikan. Kenapa? Kalau menurut kami ya seolah-olah bahwa petunjuk dari kejaksaan itu mengada-ngada. Tapi kami mendapatkan penjelasan dari pihak kejaksaan bahwa sepanjang berkasnya belum dikembalikan, ya bagaimana mau diperwasukan. Tapi ini menjadi atensi prioritas Pak Kajari untuk menindaklanjuti. Apa sih kendalanya sampai belum P21 kan gitu. Tentunya ini juga ke pihak penyidik penyidik Polres Subang juga. Oh ya sok limpahkan kan gitu. Limpahkan Kejaksaan Negeri Subang, sehingga Kejaksaan Negeri Subang juga yang baru terutama yang baru, karena memang baru semua sekarang, itu dapat mempelajari apa sih yang menjadi kendala sehingga tidak P21. Mudah-mudahan dengan seperti ini saling sinergitas informasi-informasi terkait dengan penanganan kasus, termasuk informasi-informasi di lapangan, menjadi penegakan hukum terutama kasus korupsi bisa berjalan dengan baik dan berkeadilan, tidak hanya pelaku-pelaku yang notabene menjadi tumbal saja begitu. Harapannya nih, yang pasti harapan kami ya jelas bahwa supremasi hukum, terutama penegakan terkait dengan tindak pidana korupsi itu bisa berjalan dengan baik, berkeadilan, ya, tidak ada hal-hal lain yang berpotensi menjadi presiden buruk terhadap penanganan kasus korupsi di Kabupaten Subang. Seperti diberitakan sebelumnya terkait dugaan korupsi dana sewa lahan bengkok, selain Kades dan Bendahara Desa Patimban, ada pihak lain yang disebut-sebut turut menikmati aliran dana tersebut. Berikut informasi detailnya. Kaur Kesra Desa Patimban diduga menerima sebesar 3 juta rupiah per sekali pencairan dikali 6 sama dengan 18 juta rupiah. Kaur umum diduga menerima 3 juta rupiah per sekali pencairan dikali 6 sama dengan 18 juta rupiah. Operator diduga menerima 3 juta rupiah per sekali pencairan dikali 6 sama dengan 18 juta rupiah. Kolektor PBB diduga menerima 3 juta rupiah per sekali pencairan dikali 6 sama dengan 18 juta rupiah. Satgas diduga menerima 3 juta rupiah per sekali pencairan dikali 6 sama dengan 18 juta rupiah.
Pos KB diduga menerima Rp3 juta per sekali pencairan dikali 6 sama dengan Rp18 juta dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD diduga menerima sebesar Rp30 juta dikali 6 sama dengan Rp180 juta. Sementara untuk kepala dusun dan ketua RT pun diduga menerima aliran dana tersebut namun belum diketahui nominal yang diterimanya. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Subang, gotong royong, Subang, Jawa Barat. Saya Haji Sumarna, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, mengucapkan selamat milad ke-18 untuk Forum Masyarakat Peduli Jabar. Semoga di usia yang ke-18 ini, Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat mampu menjadi wadah bagi para anggotanya untuk mengembangkan kreativitas dan juga inovasi serta bermanfaat lebih banyak untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Tagana Kabupaten Subang yang ini mengucapkan selamat hari jadi yang ke-18 untuk Forum Peduli Masyarakat Jabar. Semoga menjadikan forum ini menjadikan tempat berkreasi untuk para anggotanya dan para pengurusnya dan menjadikan Forum Peduli Masyarakat Jabar ini lebih bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Imam Hakiki, Lurah Dangder, mengucapkan selamat milad ke-18 untuk FMP Jabar. Semoga FMP Jabar tetap amanah dan istiqomah, bermanfaat untuk masyarakat lemah dan tertindas, serta tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtu Suarya Desa, Kapolsek Legon Kulon, Polres Subang, mengucapkan selamat ulang tahun Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat yang ke-18. Semoga tetap selalu peduli kepada masyarakat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.